Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, khususnya para calon pelaku usaha, calon UMKM, dan teman-teman yang tentu saja sedang berwirausaha atau sedang ber-UMKM. Pada konten ini saya akan membuat video tentang bagaimana memulai usaha. Kayaknya video ini bakal sangat cocok untuk teman-teman di luar sana, para anak muda yang mungkin baru lulus SMA atau yang juga baru lulus kuliah untuk memutuskan untuk berwirausaha. Oke, sejak tahun 2013 saya masih ingat, waktu itu masih kuliah di Universitas Diponegoro di Semarang. Dulu jurusannya peternakan, satunya peternakan dulu ya. Pada saat itu di tahun 2013 kurang lebih saya mencoba menjalankan sebuah usaha, dan singkat cerita dulu ada junior yang bertanya, Mas Kapten, oke, jadi saya dulu dipanggil Mas Kapten kalau di kampus. Jadi si mahasiswa ini, si juniorku ini sempat nanya, Mas, saya mau usaha gitu. Kira-kira usaha apa ya yang harus saya jalankan? Itu jadi dia sempat nanya ini. Wajar lah ya bagi teman-teman yang mau merintis sebuah usaha, masih bingung mau memilih usaha apa, mau jualan apa, mau produksi apa. Itu satu hal yang pertama biasanya terlintas di benak kita masing-masing ya. Dan karena mahasiswa ini jurusannya peternakan, ya normalnya nih saya akan arahkan ke peternakan ya sebenarnya. Tapi saya sih lebih menjawab pada apa yang menjadi hobinya, terus kemudian apa yang paling dia sukai gitu, atau sesuatu yang misalnya menjadi keahliannya dia seperti apa. Dan kalau hal-hal itu mulai dari hobi, kemudian keahlian, terus juga hal-hal yang familiar dengan dia, resep misalnya bisnis keluarga, mungkin ya usaha keluarga turun-temurun, itu memang sebaiknya yang saya rekomendasikan kepada teman-teman yang mau merintis atau menjalankan sebuah usaha. Kenapa? Jawabannya adalah satu, kalau misalnya kita menjalankan usaha berdasarkan hobi kita, ya sudah jelas tentu karena itu hobi dan kemudian menghasilkan, itu dalam menjalankan usahanya semakin lebih enak ya, karena hobi ya. Terus kemudian yang kedua, misalnya karena sesuatu yang paling sering mereka gunakan. Nah ini biasanya kalau para perempuan yang suka dengan fashion misalnya ya, mereka perhatikan fashion mereka gitu. Silahkan teman-teman juga bisa usaha berkaitan dengan fashion, atau sebalik, atau juga misalnya seperti skincare dan lain sebagainya. Usaha juga teman-teman juga bisa menjalankan usaha skincare karena itu keseharian yang paling sering digunakan. Atau misalnya menggunakan, senang dengan handphone misalnya ya silahkan bisa juga usaha tentang itu. Terus misalnya hal berikutnya adalah misalnya yang berkaitan dengan yang tadi ya, keluarga ya. Nah kalau misalnya keluarga itu punya resep usaha keluarga sebelumnya, saya sih lebih sarankan silakan tinggal dilanjutkan, tinggal dikembangkan bisnis keluarga itu. Teman-teman tidak perlu merasa gengsi, teman-teman tidak perlu merasa atau perasaan-perasaan yang tidak seperti ini yang rintis orang tua saya dan saya mau untuk merintis usaha yang lain. Kalau saya sih lebih memberikan saran, silahkan lanjutkan bisnis keluarga dan kembangkan bisnis keluarga itu. Dan pertimbangan lain seperti apa ya, misalnya ya hobi, ya misalnya kayak ini,
Ada teman-teman yang misalnya hobi makan, hobi masak, nah itu udah jelas tuh arah bisnisnya itu mau bisnis apa gitu ya, dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Tapi Mas Wana boleh nggak kalau misalnya saya memulai usaha atau usahanya itu usaha kekinian? Silahkan, boleh juga. Yang berkaitan dengan apa, teknologi, silahkan, teknologi atau hal apapun yang misalnya teman-teman ingin jalankan. Jadi tidak ada larangan atas itu karena teman-teman yang ingin memulai sebuah usaha. Tapi yang paling penting dan utama adalah apapun jenis usahanya teman-teman ya, yang akan mau dijalankan tentunya ya. Yang tadi ada fashion, skincare, terus kemudian handphone, masak, jasa, bisnis keluarga, atau bisnis yang berkaitan dengan hobi. Yang pertama dan utama adalah mulai aja dulu. Ya, itu kalimat yang selalu sering saya gunakan, kalimat yang sering saya berikan ketika ada teman-teman yang bercerita tentang usahanya mau jalankan usaha apa. Kenapa mulai aja dulu? Begini ya, sebelum memulai usaha biasanya yang ada di kepala kita tuh itu crowded ya, bertengkar biasanya isi kepala itu, perang isi kepala kita. Saya mau usaha makanan, misal nih umpamanya mau usaha makanan apa ya, nanti resepnya apa ya, terus lokasi di mana ya, terus nanti pemasarannya seperti apa ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul pasti di benak kita ya. Kita itu karena memikirkan itu, akhirnya usaha yang mau kita jalankan tidak akan jalan. Ini bener nih. Kenapa? Karena udah perang duluan di kepalanya. Iya, kalau misalnya kita bisa memenangi peperangan yang ada di kepala kita, kalau misalnya kita tidak bisa buat menang, ya usaha tidak akan jalan. Maka dari itu mulai aja dulu, apapun itu jenis bisnisnya, mulai dari hal yang kecil, sedang atau yang besar. Ada juga yang kadang ngomong, tapi modalnya gede Mas Wana. Ya jangan mulai bisnis dari modal yang gede, turunkan ego, mulailah usaha dengan modal yang kecil, ya kan. Nah usaha ini kan sebenarnya kayak melatih kita untuk mental dalam berwirausaha ya, sehingga faktor modal bisa nomor sekian kalau menurutku. Kalau ada dana 100.000, 200.000 kita bisa merintis usaha banyak. Ditambah lagi sekarang usaha-usaha ini banyak sekali yang dengan skema mitra kemitraan dengan modal yang sangat kecil, itu banyak sekali. Apalagi sekarang banyak yang afiliator, ya, TikTok, YouTube dan lain sebagainya, itu banyak itu. Itu kan nggak perlu modal banyak, itu ya. Jadi mulai aja dulu. Setelah kalian mulai, nanti di situ kalian akan menemukan challenge, tantangan, apa yang kalian pikirkan sebelumnya, pertengkaran yang ada di kepala kalian itu kalian bisa lihat secara nyata, real, ada di depan mata kalian. Lebih enak menyelesaikan peperangan yang real ada di depan mata kita ketimbang masih ada di dalam kepala. Berkaitan dengan produksi misalnya, langsung kita hadapi. Berkaitan dengan pemasaran misalnya, langsung kita temukan. Karena apa? Karena kita sudah memulai. Kalau kita masih belum memulai, kita nggak akan bisa membayangkan seperti apa pertengkaran yang ada di kepala itu secara nyata. Jadi mulai aja dulu. Dan ini mungkin yang terakhir, ini pendek ini videonya. Ini konten pertama yang nanti akan seterusnya membahas tentang ber-UMKM atau berwirausaha. Ini konten yang pertama. Jadi mulai aja dulu, dan kalau berwirausaha atau ber-UMKM, kalau bisa nih ya, jangan coba-coba. Kenapa? Karena kalau teman-teman coba-coba, biasanya hasilnya juga coba-coba.
lakukan usaha yang ingin kalian lakukan ya. Perang sampai berdarah-darah nih, usahain sampai berdarah-darah sebatas kemampuan kalian. Kalau kalian merasa sudah berdarah-darah lalu tidak mampu memenangi peperangan itu, kalian boleh untuk mengevaluasi usaha kalian dari semua aspek. Dan kalau memang ternyata dari sisi bisnis itu tidak bisa untuk memiliki peluang yang sangat kecil untuk dikembangkan, maka kalian boleh mengganti usaha gitu ya. Itu saja konten pertama yang berkaitan tentang usaha ini. Mulai aja dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan itu bunyikan apa namanya itu, notifikasi, lonceng, noneng. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.